Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Evan Perseputra. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan topik saya yang berjudul efektivitas ekstrak daun sebagai zat penghambat korosi pada logam. Sebelum itu, saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai korosi. Apa itu korosi? Korosi merupakan suatu kerusakan material atau peristiwa penurunan fungsi material karena proses elektrokimia dan pengaruh lingkungan. Di bagian bawah sini kita juga bisa melihat ada reaksi kimia yang terjadi pada proses korosi di lingkungan kita. Faktor-faktor penghambat korosi diantaranya diakibatkan oleh kelembapan udara, lalu permukaan logam yang tidak rata, adanya kondisi elektrolit di lingkungan kita, serta adanya sel elektrokimia yang terjadi dari hasil pertemuan antara dua logam. Karena adanya peristiwa korosi yang terjadi, maka dibuatlah suatu zat yang dinamakan inhibitor korosi, yang merupakan suatu zat yang berfungsi sebagai zat yang memperlambat laju korosi pada suatu material logam. Zat ini dapat berupa zat organik dan anorganik. Dalam pembahasan ini saya memilih inhibitor korosi alami dikarenakan ada beberapa keunggulan, yaitu ramah lingkungan, memiliki harga yang ekonomis, aman untuk digunakan, bersifat biodegradable atau dapat didaur ulang, memiliki efisiensi yang tinggi, serta merupakan satu inovasi yang baik atau bagus untuk dikembangkan. Contoh inhibitor korosi alami adalah ekstrak daun yang memiliki berbagai jenis. Di sini saya memberi 3 contoh, yaitu ekstrak daun mimba, lalu ada ekstrak daun pepaya, dan ekstrak daun kari. Dalam kandungan ekstrak daun terdapat berbagai jenis yang terkandung di dalam cairan tersebut. Melalui analisis fitokimia, didapatkan kandungan ekstrak daun berupa zat tanin yang merupakan senyawa polifenol, lalu ada zat flavonoid yang merupakan pigmen tumbuhan, lalu ada zat fenol yang merupakan senyawa aromatik organik, dan ada zat glikosida. Sekarang kita akan memfokuskan pembahasan ke dalam pengaruh zat tanin. Zat tanin atau polifenol yang terdapat di dalam tumbuhan dapat dijadikan sebagai zat alternatif untuk melambatkan laju korosi pada logam baja, dikarenakan tanin ini dapat membentuk senyawa kompleks yang dimana akan memperlambat laju korosi pada logam baja. Zat tanin sendiri memiliki gugus OH atau hidroksil yang dapat mengikat logam berat. Oke, pada kali ini saya memberikan contoh suatu kasus yang saya dapatkan dari jurnal referensi yang saya cari, sehingga didapatkan isi jurnal itu tentang pengujian pada 3 ekstrak daun yang berbeda. Dengan mencelupkan baja ringan ke dalam gelas berisi ekstrak daun, itu merupakan suatu proses yang dinamakan proses coating. Ekstrak daun yang ditentukan adalah ekstrak daun pepaya yang memiliki kadar tanin sebesar 8,26%, lalu ekstrak daun mimba yang memiliki kadar tanin 8,30%, dan ekstrak daun kari yang memiliki kadar tanin sebesar 7,87%. Sehingga didapatkan grafik pertama yang menjelaskan pengaruh konsentrasi ekstrak daun terhadap laju korosi. Di sini kita bisa lihat bahwa ekstrak daun mimba dapat menurunkan proses korosi secara stabil apabila dibandingkan dengan kedua sampel yang lainnya. Serta juga didapatkan grafik kedua yang menjelaskan pengaruh konsentrasi ekstrak daun terhadap tingkat efisiensi inhibitor. Dan juga kita bisa lihat bahwa daun mimba memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan kedua daun lainnya. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa inhibitor korosi alami dapat menjadi suatu zat alternatif untuk melambat lajunya korosi pada logam baja. Lalu zat tanin berpengaruh dalam memperlambatnya laju korosi pada logam, dan semakin tinggi kadar tanin, maka efektivitas dalam memperlambat korosi juga akan semakin baik.
untuk konsentrasi zat tanin yang tinggi akan meningkatkan efisiensinya sebagai inhibitor korosi. Dan melalui hasil pengujian yang sudah saya jelaskan, ekstrak daun mimba merupakan salah satu inhibitor korosi alami yang baik apabila dibandingkan dengan sampel-sampel lainnya dikarenakan kandungan zat tanin yang banyak. Menurut pendapat saya pribadi, ekstrak daun merupakan sebuah inovasi zat inhibitor korosi yang bagus untuk dikembangkan karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya praktis untuk digunakan, dapat didaur ulang, dan memiliki harga yang ekonomis. Dan jika dibandingkan dengan produk yang anorganik, produk alami dapat meminimalisir efek rusak yang signifikan pada struktur permukaan logam. Namun dibutuhkan perusahaan manufaktur yang bisa mengembangkan produk inhibitor korosi alami agar masyarakat dapat menggunakannya dengan standar kualitas yang sama dan juga terjaga. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata selama presentasi berlangsung, dan juga ini merupakan sumber referensi-referensi yang saya dapatkan dalam menyusun presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Selamat pagi.